Peradilan Adat Pemerintahan Desa Sipangko. Peradilan adat atau persidangan adat di Desa Sipangko dilakukan setelah ada pengaduan atau laporan dari warga kepada aparat desa. Dalam hal ini, aparat desa berfungsi sebagai panitera peradilan adat. Mereka berkewajiban: 1. Menerima laporan warga. 2. Melakukan mediasi awal. 3. Mengagendakan persidangan. 4. Mempersiapkan segala kebutuhan persidangan. 5. Membuat berita acara persidangan. 6. Membuat laporan tertulis kepada kepala desa. Setelah pengaduan atau laporan dari warga diterima, panitera melakukan mediasi awal antar pihak yang bersengketa. Apabila tidak ditemukan jalan mufakat untuk perdamaian, maka kasus atau silang sengketa akan dilanjutkan dengan persidangan adat. Tidak berbeda jauh dengan pengadilan formal, pengadilan adat pemerintah Desa Sipangko ini juga berjalan seperti suasana pengadilan formal. Ada hakim yang memimpin persidangan, serta masyarakat yang menyaksikan. Susunan persidangan peradilan adat Desa Sipangko terdiri dari 1. Hakim, 2. Hakim anggota, 2. Pengadu atau pelapor, 3. Teradu atau terlapor, 4. Panitera, 5. Masyarakat sebagai audiensi. Hakim dan hakim anggota dalam peradilan adat Desa Sipangko ini ditunjuk melalui surat keputusan Kepala Desa Sipangko. Hakim ini terdiri dari pihak adat, yakni Harajan dan Hatobangun, kemudian Kepala Desa, Ketua, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD serta alim ulama. Suasana persidangan dimulai dengan penyampaian silang sengketa dari panitera. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian masalah dari pengadu atau pelapor. Selanjutnya mendengarkan jawaban dari teradu atau terlapor. Pada tahap selanjutnya, para hakim lebih berperan banyak. Hakim ketua dan hakim anggota melakukan tanya jawab dengan pengadu dan teradu, hingga pada akhirnya para hakim mengambil kesimpulan dan putusan. Sesuai dengan sifatnya sebagai peradilan adat, peradilan adat Desa Sipangko ini lebih mengutamakan musyawarah untuk perdamaian. Pada hakikatnya, hakim di sini lebih banyak memberikan nasihat dan pandangan-pandangan hidup kepada kedua pihak yang bersengketa. Para hakim ini lebih berperan sebagai mediator kedua pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan maksud peradilan adat Dalihan Natolu, Hormat Marmora, Manat Markahanggi Daelek Marboru, sebagai dasar peradilan adat Desa Sipangko. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam persidangan adat ini, hakim biasanya memutuskan hukuman sosial seperti bayar denda serta membersihkan masjid dan wajib sholat. Kasus yang sudah diselesaikan peradilan adat Desa Sipangko selama tahun 2023 sebanyak 8 kasus, yakni 1. Kasus perkelahian antar remaja melibatkan remaja 2 desa. 2. Kasus kenakalan remaja-remaja desa melempari bus dan truk. 3. Kasus dalam rumah tangga anak melawan sama orang tua. 4. Kasus pencurian maling geta. 5. Kasus perbatasan tanah rumah. 6. Kasus saling serang di media sosial, Facebook. 7. Kasus perzinahan. Sementara tahun 2024 ada 3 kasus atau kejadian, yakni 1. Kasus pencurian kendaraan bermotor melibatkan desa lain. 2. Kasus perbuatan tidak menyenangkan saling fitnah. 3. Kasus pembuangan air atau parit antar tetangga. Sementara, hingga bulan Februari tahun 2025 belum ada kasus. Satu hal yang membuat peradilan adat ini harus dilanjutkan adalah semakin berkurangnya silang sengketa di masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat aman dan nyaman. Terima kasih. Horas.